Kami dari tim afirmasi, perkenalkan nama saya Giska Kayla Zahra, absen 15. Saya Ibayana Pambudi, nomor absen 34. Saya Ika Aprilia Maulida, nomor absen 17. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada tim oposisi untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Kami dari tim oposisi ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kaina Safa Sabita, absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Bisri, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Andriana Ferdianti Rosia, nomor absen 3. Baik, semua tim sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Sekarang saya akan membacakan beberapa peraturan untuk debat hari ini. Pertanyaan yang diajukan harus disampaikan dengan profesional, tidak menghina, menguji, maupun merendahkan lawan. Pertanyaan juga tidak boleh menyerang lawan secara pribadi, tapi fokus ke permasalahan yang sedang dibahas. Setiap tim mengajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, runtut, jelas, dan tidak terbata-bata. Waktu yang digunakan untuk menyampaikan argumen hanya 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oleh karena itu, argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu yang terbatas. Gagasan yang digunakan harus akurat dan sesuai fakta. Mosi debat hari ini adalah pembelajaran jarak jauh. Saya persilahkan kepada tim afirmasi supaya mempergunakan waktu yang diberikan sebaik-baiknya untuk mengutarakan pendapatnya terkait dengan mosi debat hari ini. Saya persilahkan kepada tim afirmasi supaya mempergunakan waktu yang diberikan sebaik-baiknya untuk mengutarakan pendapat terkait dengan mosi debat hari ini. Baik, kepada moderator saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kami di sini setuju dengan adanya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh mengingat angka kasus COVID-19 yang tidak mengalami penurunan, bahkan bertambah setiap harinya. Dan dalam hal ini tentu membahayakan keselamatan para siswa dan tenaga pengajar itu sendiri. Dengan dilakukannya pembelajaran jarak jauh ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas para siswa sehingga dapat mengurangi angka penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh ini merupakan langkah terbaik bagi para siswa dan tenaga pengajar. Sistem pembelajaran jarak jauh ini juga difasilitasi oleh pemerintah dengan diberikannya bantuan kuota internet. Jadi, menurut kami, sistem pembelajaran jarak jauh ini merupakan langkah yang tepat untuk tetap melaksanakan proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih kepada tim afirmasi atas pendapatnya. Sekarang saya persilahkan kepada tim oposisi untuk mengutarakan pendapat tentang mosi debat hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator kepada tim kami. Kami dari tim oposisi tidak setuju atas pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tersebut. Menurut kami, pembelajaran jarak jauh kurang efektif dan efisien, serta membuat siswa malas. Siswa yang tidak memiliki kecenderungan untuk belajar mandiri akan merasa bebas pada waktu bukan untuk belajar. Tidak semua siswa memiliki sinyal dan internet yang bagus di lingkungannya untuk mengakses pembelajaran jarak jauh tersebut. Masih banyak juga pihak pengajar maupun yang diajar mengalami kebingungan dalam menggunakan media pembelajaran seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Selain masalah-masalah tersebut, pembelajaran jarak jauh juga menimbulkan tekanan dan stres. Tekanan dan stres ini dipicu oleh rasa bosan karena metode pembelajaran jarak jauh tersebut yang monoton. Sehingga pembelajaran jarak jauh tersebut masih kurang efektif untuk dilaksanakan. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Tidak ada yang ditambahkan lagi? Cukup. Selanjutnya saya berikan waktu 2 menit kepada tim afirmasi untuk menyampaikan pernyataan pendukung dari pendapat sebelumnya. Saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang moderator berikan. Di sini saya akan menegaskan kembali pendapat tim kami tentang penyebaran kasus COVID di Indonesia.
Menurut Kementerian Kesehatan, pertanggal 3 April 2021, kasus COVID di Indonesia menyentuh angka sampai 1,52 juta, yang mana ini adalah hal yang sangat serius, bukan hal yang main-main. Jadi dilaksanakannya sistem PJJ ini merupakan hal yang umat. Selain itu, sistem PJJ ini juga memiliki manfaat, yaitu waktu belajar yang fleksibel, jadi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Untuk mendapati oposisi tentang siswa yang malas, siswa tersebut dapat mengkomunikasikan kepada guru wali kelas atau guru BK, sehingga guru tersebut bisa memberi motivasi untuk siswa agar bersemangat kembali dalam melakukan kegiatan PJJ. Yang terakhir, untuk masalah jaringan. Di sini sekarang sudah banyak sekali tempat umum yang menyediakan fasilitas bimbing gratis. Contohnya perpustakaan umum atau bahkan sekolah itu sendiri. Jadi dalam hal ini siswa dapat memanfaatkan hal yang ada, datang ke sekolah atau ke perpustakaan untuk memanfaatkan fasilitas bimbing gratis. Terima kasih. Sekarang saya berikan waktu 2 menit kepada tim oposisi untuk menyampaikan pernyataan pendukung dari pendapat sebelumnya. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan memberi tanggapan terhadap pernyataan dari tim afirmasi. Untuk poin yang pertama, tadi tim afirmasi membahas tentang penyebaran kasus COVID-19 yang makin naik, dan dengan PJJ ini katanya dapat menurunkan angka penyebaran COVID-19. Nah, bagaimana PJJ ini dapat menjamin penurunan COVID-19, sedangkan walaupun para siswa ini tidak belajar di sekolah, tetapi siswa ini jika di rumah tetap saja bandel untuk keluar bermain bersama teman-temannya maupun berkumpul di suatu tempat tertentu. Nah, bagaimana solusi atas permasalahan tersebut? Kemudian untuk poin yang kedua, untuk kata Anda, siswa yang malas dapat meminta bimbingan maupun motivasi kepada guru. Nah, tapi jika siswa tersebut tidak memiliki rasa sadar atau kesadaran atas sikap tanggung jawab yang harus dipenuhinya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, bukankah itu akan sama saja? Nah, bagaimana solusi dengan pernyataan maupun masalah tersebut? Nah, untuk yang poin yang terakhir, ya mungkin pemerintah ataupun di sekitar lingkungan rumah siswa sudah terdapat sinyal maupun wifi yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, tetapi bagaimana pada para siswa yang tidak memiliki perangkat untuk mengakses pembelajaran jarak jauh tersebut, seperti handphone maupun laptop? Nah, bagaimana solusi yang dapat Anda berikan untuk permasalahan tersebut? Terima kasih. Selanjutnya saya berikan waktu 2 menit kepada tim afirmasi untuk menanggapi sanggahan dari tim oposisi. Saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Jadi di sini saya akan menanggapi pendapat tim oposisi. Untuk poin yang pertama, yaitu siswa yang bandel. Nah, di sini diperlukan peran serta guru dan orang tua dalam mengawasi dan membimbing siswa untuk dalam mengikuti kegiatan PJJ, sistem PJJ ini. Jadi siswa tidak bermalas-malasan dan tidak seenaknya saja. Untuk poin yang kedua, yaitu kesadaran diri. Jadi di sistem PJJ ini siswa dituntut untuk belajar mandiri, tidak bergantung pada guru dan yang lain, mulai dari diri sendiri. Untuk poin yang ketiga, yaitu tentang masalah perangkat. Jadi siswa yang tidak memiliki perangkat untuk melangsungkan kegiatan PJJ dapat meminjam kepada teman atau keluarga yang bisa dipinjami perangkatnya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya berikan waktu 2 menit kepada tim oposisi untuk menanggapi sanggahan dari tim afirmasi. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menanggapi beberapa hal. Untuk yang pertama, bagi siswa yang bandel dan bermalas-malasan yang akan diawasi oleh guru. Nah, pastinya guru ini tidak dapat mengawasi semuanya, sehingga terdapat kekosongan dari beberapa siswa tertentu yang akan mungkin dapat menjadi peluang untuk siswa tersebut bermalas-malasan maupun melanggar aturan dari PJJ tersebut. Kemudian yang kedua, siswa harus memiliki kesadaran diri. Nah, bagaimana jika siswa tersebut sudah dari awal memiliki sifat malas dan tidak
menekankan kesadaran diri untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai siswa dalam melaksanakan PJJ. Kemudian poin yang ketiga, ketika untuk meminjam perangkat, nah pastikan untuk yang ketiga, peminjaman perangkat tentu saja mungkin dapat dilaksanakan, tapi pasti tidak selalu perangkat tersebut tersedia. Barangkali pemilik perangkat tersebut masih membutuhkan perangkat tersebut untuk melakukan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Kemudian yang terakhir, mungkin ada beberapa siswa yang malas dengan alasan gurunya saja malas untuk memberikan materi. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Terima kasih. Selanjutnya saya berikan waktu 2 menit kepada tim afirmasi untuk menanggapi tambahan dari tim oposisi. Saya persilahkan. Atas waktu yang diberikan, jadi di sini saya akan menanggapi sanggahan dari tim oposisi. Poin yang pertama, untuk pengawasan guru yang terbatas, ini merupakan risiko atas sistem pembelajaran jarak jauh ini. Jika siswa masih tetap bandel atau sering tidak mengikuti pelajaran atau PJJ yang berlangsung, berarti dia atau siswa tersebut sudah siap tertinggal dalam kegiatan PJJ ini. Ini lebih merupakan masalah personal. Untuk poin yang kedua, siswa yang masih kurang sadar atas kemalasannya, siswa tersebut harus sadar diri. Jadi di sistem PJJ ini, siswa harus dituntut mandiri, tidak hanya bergantung kepada guru atau orang lain. Untuk poin yang ketiga, perangkat yang tidak bisa dipinjami. Sekarang banyak sekali warnet yang buka, atau bahkan sekolah sendiri yang sudah memiliki fasilitas komputer. Jadi siswa dapat memanfaatkan hal tersebut dengan datang ke warnet atau sekolah yang sudah memiliki komputer tersebut. Selanjutnya, untuk yang terakhir, siswa yang bermalas-malasan karena gurunya yang malas memberi materi, solusinya adalah siswa tersebut harus berani menyampaikan pendapat atau protes ke guru tersebut tentang pemberian materi agar bisa memberikan hasil yang baik. Jadi, siswa tidak hanya diam dan beralasan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya berikan waktu 2 menit kepada tim oposisi untuk menanggapi sanggahan dari tim afirmasi. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Nah, berdasarkan pernyataan-pernyataan yang Anda berikan tadi, bukankah Anda juga dapat menunjukkan berbagai kekurangan dan kelemahan PJJ ini? Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Anda sendiri pun dalam hatinya pasti terdapat sikap untuk menolak PJJ tersebut. Begitu pula dengan kami, dengan alasan begitu kami juga menolak PJJ tersebut. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai sikap Anda yang juga menolak PJJ tersebut, walaupun hanya sebagian kecil dari dalam diri Anda yang menolak hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih atas penyampaian pendapat dari ketua tim tentang mosi debat hari ini. Saya persilakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan kesimpulan dari pendapat yang sebelumnya diutarakan selama 2 menit. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya dari tim afirmasi mewakili untuk menyampaikan kesimpulan. Kami mengakui bahwa pembelajaran jarak jauh ini memiliki kekurangan. Tapi apabila pembelajaran masih dilakukan secara offline, apakah lebih baik dari sistem pembelajaran jarak jauh ini? Kesimpulannya, tim kami tetap setuju dengan diadakannya pembelajaran jarak jauh. Karena yang pertama dapat mengurangi angka penyebaran COVID-19. Yang kedua, sekarang zaman di mana hampir semua melibatkan teknologi. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh, para siswa akan lebih sering melibatkan teknologi dalam pembelajarannya, sehingga akan menambah wawasan siswa terhadap teknologi. Yang ketiga, pembelajaran siswa akan lebih fleksibel, karena siswa belajar dari rumah tidak di sekolah. Saya percaya pemerintah telah melakukan yang terbaik untuk melaksanakan pembelajaran kepada siswa, walaupun
di masa pandemi seperti sekarang. Terima kasih. Saya persilahkan kepada tim oposisi untuk menyampaikan kesimpulan dari pendapat yang sebelumnya diutarakan selama 2 menit. Terima kasih atas waktunya. Kami dari tim oposisi tetap dengan pendirian kami, yaitu tidak setuju dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Mungkin bagi masyarakat perkotaan hal ini sudah sangat wajar. Tetapi bagi masyarakat pedesaan, daerahnya tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kondisi seperti itulah yang menjadi pertimbangan tersendiri untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Karena fasilitas yang tidak merata, adanya ketimpangan antara suatu daerah dengan daerah yang lain. Kedua, banyak orang tua yang memprotes atau tidak setuju dengan pembelajaran jarak jauh. Mereka mendengar keluh kesah dari anaknya karena banyak yang tidak memahami materi dan banyak tugas pula yang diberikan. Ketiga, selama pandemi ini angka pernikahan dini di Indonesia semakin meningkat. Kesimpulannya, tim oposisi tetap tidak setuju dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena menimbulkan banyak resiko dan mengakibatkan dampak negatif yang banyak. Sekian dari saya. Terima kasih.